Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk hamba Allah yang sudah ada rasa takut dalam dirinya adalah qalbuhu, hatinya yang berubah. Masa hati yang berubah apa? Waktu kemarin hatinya ini masih banyak kotorannya, ada dalamnya riya, ada di dalamnya sombong, ada di dalamnya hasud sama wong dan lain hal sebagainya daripada penyakit hati. Nah, ketika hamba Allah itu sudah ada rasa takut sama Allah, maka penyakit hatinya berubah sedikit demi sedikit menghilang. Dia ketika ibadah tidak riak lagi. Dia ketika diberikan kelebihan tidak sombong lagi. Dan ketika dia diberikan sama Allah suatu yang bahasa kita nih, misal kejadian ada tetangga kita yang diberikan kelebihan sama Allah, di hatinya tidak pernah hasud. Karena kan kita tidak bisa mengatakan mana sih untuk supaya kita tidak hasud, tidak bisa kita. Pastinya ada wong-wong yang di dalamnya itu punya rasa hasud. Contoh yang sudah banyak terjadi adalah karena mereka itu merasa diri mereka itu serba kekurangan, hingga akhirnya mereka merasa diri mereka itu tidak diperdulikan sama Allah. Contoh yang sudah banyak terjadi adalah seperti ini. Ketika hamba tersebut melakukan ibadah sama, ibadahnya tidak kata yang beda pak, ibadahnya sama, sholat 5 waktu di masjid sama, sedekahnya sama, zikirnya sama, namun ketika mereka diberikan rezeki beda. Tetangguan nih sama, ibadahnya sama, sholat 5 waktu sama, tapi rezekinya diberikan beda. Tetangganya pacak beli mobil, pacak beli rumah besar, yang tetangganya ini masih rumah kecil, masih bermotoran. Kadang ada timbul. Kalau orang yang bersyukur ya alhamdulillah, yang penting pacak berjalan. Orang yang bagus macam itu, orang yang bagus jadilah ustaz, yang penting masih pacak bermotor. Tapi kalau orang hatinya jelek bu, tidak pacak bu. Orang yang hatinya jelek pasti dia ngomongkannya, ya Allah ngapa macam ini, ibadah kami sama ya Allah, sedekah kami sama ya Allah, ngapa rezeki kami beda, engkau berikan dia pacak beli mobil, pacak beli rumah besar, kami ini ngapa macam ini ya Allah, masih rumah kecil, masih motoran, masih panas-panasan. Pak. Kenapa? Karena hatinya tadi yang tidak bagus, sehingga mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita pikir, adakah orang-orang yang lebih saro dari kita? Karena kita nih kalau hasud nih tidak pernah mikir lagi pak. Tidak pernah mikir ngapo kita nih nak hasud sama wong tuh karena apa? Padahal kalau kita mengatakan kalau kita nih nak hasud sama wong, itu kita harus mikir dulu apa yang kita hasud ke. Kalau kita hasud ke dengan kekayaan dia, maka kita bakalan rugi. Ngapa ruginya? Ruginya adalah semakin kamu hasud sama wong, hati kamu jelek, kamu tidak punya manfaat. Pacetnya geng ngerutuk be. Lebih baik kita terima dengan apa yang kita dapatkan dari Allah. Ngomongan ibu tadi, jadilah yang penting pacak bermotor, jadilah yang penting masih punya rumah, jadilah yang penting masih pacak makan. Itu uang yang bagus, yang berarti nerimo dengan apa yang Allah sudah kasih. Namun berbeda halnya dengan orang yang tidak nerimo bu, orang yang ada dalam hasilnya hasud. Tidak bakal nerimo, sampai kapanpun dia tidak bakal nerimo. Karena apa? Karena dia merasa ibadah dia sama, tidak kata bedanya.
Ya, dia ada rezeki, dia sedekah, aku ada rezeki, aku sedekah. Nominalnya sama, Bu. Sebulan sekali 200.000 misal. Ya, nyumbang ke masjid, lagi pembangunan, ada nyumbang ke masjid, bangun, pengen apa naik ke lagi, itu 200.000 sebulan, sama, menjaga rezekinya sama, berbagi rezekinya sama. Namun Allah berikan dia kelebihan, kita masih macam ini, itu yang bakalan timbul hasud bagi wong yang tak bisa nato hati. Tapi kalau wong yang bisa nato hati, alhamdulillah. Dan juga ancaman dari Rasulullah bagi wong yang dalam hatinya ada rasa hasud. Apa kata Rasulullah? Innal hasada yamhul hasanat. Hati-hati, Bu, hasud itu menghapus kebaikan. Ada yang galak, tidak bakalan ada yang galak sikok pun bagi mereka yang pengen hapus kebaikan dalam dirinya, cuman tinggal ada rasa hasud, selesai kamu. Itu baik. Kalau kamu pengen dihapuskan kebaikan, maka timbul kelah hasud dalam diri kita, sudah selesai, amalan kita tak kasih lagi. Ini kata Rasulullah, innal hasada yamhul hasanat, kata Rasulullah. Sesungguhnya hasud itu menghapuskan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Selesai amalan kita, selesai amalan kebaikan kita, selesai jadi abu. Ruginya di mana? Ruginya di dalam diri kita masing-masing. Pengen amalan catatan kita bagus, tapi pas di padang mahsyar dapat kenapa? Tidak dapat kenapa-apa. Karena apa? Karena kamu di dunia punya rasa hasud sama hamba Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ini termasuk hamba Allah yang mempunyai sifat rasa hasud. Dan juga kita diajarkan untuk kita amalkan masing-masing. Mengapa kita ini tidak pantas punya rasa hasud? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya serba kesusahan, yang hidupnya serba kekurangan. Kita ini wajib bersyukur, Pak. Masih ada gawi, masih pacak makan 3 kali sehari, masih pacak ganti baju setiap harinya. Kalau kita mikir macam ini, otomatis yang namanya hasud tak bakalan datang sama kita. Karena apa? Kita sudah merasa, oh ya, aku ini masih hidup lemak, masih hidup serba kecukupan, tidak kekurangan. Kita ini, Pak, kurangan tak? Kita ini tidak kekurangan sebenarnya. Apa? Pacak makan masih 3 kali sehari, tidak kurang kan? Baju setiap hari ganti, dari kopiannya, dari baju kokonya, dari sarungnya, sehari sekali ganti. Ini nunjukkan, kenapa nunjukkan? Kalau kamu nak hasud itu tidak pantas, nak iri sama wong itu tidak pantas, kecuali kalau kamu memang kekurangan. Makan sekali sehari misalnya, baju tidak ganti-ganti, baju itu baik, nah bolehlah kalau iri. Tapi kalau masih makan 3 kali sehari, baju masih pacak ganti-ganti, itu menunjukkan kita ini kurang, tidak kurang kita nih. Maka tidak pantas kalau kita nak hasud sama wong. Kalau kita hasud sama wong berarti kita ini merasa masih kurang, benar Pak? Kalau kita hasud sama wong berarti kita ini masih merasa kurang. Kalau kita terus merasa kurang berarti kita ini wong yang mana? Yang tidak pernah bersyukur. Dan hati-hati tadi kata Rasulullah, kata Allah, yang tidak pernah bersyukur azab Allah sangat pedih. Jadi bersyukur. Masih lemak, kita diinjak makan 3 kali sehari. Kalau misalnya karena kita tidak bersyukur, diinjak Allah makan sekali sehari, nak mana kabar kita? Kalau kita tidak bersyukur, diinjak makan sekali sehari, mana Pak? Ya Allah, kesian gara-gara kita tidak bersyukur, kita diinjak sama Allah cobaan
diinjak makan sekali sehari, ngomong apa kita? Karena apa? Karena kau diinjak kecukupan kemarin, masih pacak makan 3 kali sehari, masih pacak bajunya setiap hari ganti, kau masih nak wiri sama wong, kau masih nak hasut sama wong. Nah sekarang coba ke diinjak cobaan sama Allah. Nah sekarang aku nak coba kau, kunjuk makan kau cuma cukup sekali sehari, baju kau tak ganti-ganti. Nah nak ngomong apa bu? Nah nak ngomong apa kita? Gara-gara kesalahan kita dewek, kita buat macam itu. Allah pengen coba kita, biar apa? Biar kita ni bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita macam itu baik. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tidak pernah nanamkan dalam diri hati kita rasa hasut sama wong. Jangan sampai bu, rugi untuk kita itulah. Hasut ini tidak pernah ada bagusnya. Dan rasa hasut ini, kata beliau, kata Imam Abu Alaihi Samakindi, rasa hasut ini akan hilang dengan 2 cara. Bisa ngilanginya bu, hasut ini bisa ngilanginya cuma dengan 2 cara, kata Imam Abu Alaihi Samakindi. Apa caranya? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Nah, maka sudah dijelaskan tadi ilmunya apa? Kalau ngilang ke hasad, ilmunya adalah banyak-banyak kamu nyingok ke bawah kamu, itu ilmunya. Amalnya apa? Pengen coba beramal macam itu? Pengen bu beramal bu? Coba ibu ngerasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang di bawah. Adalah tak bu? Jangan sampai bu Tapi itu adalah cara. Kalau kita pengen untuk hilangi hasut sama dalam diri kita, amalkan. Amalkan itu tadi. Banyak-banyak nyingok ke bawah. Ilmunya tadi sudah dijelaskan. Kamu pengen supaya hilang hasut, ilmunya adalah banyak-banyak nyingok di bawah. Sedangkan amalnya itu tadi, kamu turun ngerasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Itu insya Allah bisa menghilangkan hasut dalam diri kita masing-masing. Makanya kalau kita ngomong, alangkah lemaknya nyingok wong kaya. Benar tak pak? Lemak nyingok wong kaya tuh, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak. Lemaknya apa yang diucapkan sama wong yang kurang. Benar tak? Wong kan macam itu, nyingok wong kaya dikit mulai ucapan, wih lemaknya hidup wong itu, tidak kekurangan. Rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya tidak pacak dihitung lagi. Makanya kalau kita ngomong kayak wong kekurangan, padahal intinya kita kan sudah cukup. Cuman gara-gara nyingok wong yang lebih dari kita, mulai ada ucapan macam itu. Nah hati-hati. Siapa sangka wong yang hidupnya macam itu hidupnya bahagia? Belum tentu pak Wong yang banyak duit itu sudah nentu ke belum dia hidupnya bahagia? Ibu, wong yang banyak duit itu sudah pasti belum hidupnya bahagia? Sudah bisa nentukan hidupnya bakal bahagia? Wong yang banyak duit, ya lah Ustaz, banyak duit pasti bahagia, pacak jalan sana pacak jalan sini, pacak beli apa pacak beli ini, ngajak duit, tapi dalam hatinya kita tidak tahu. Ngoannya lemak sana sini, tapi hati dia belum tahu. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan misalnya doa ke misalnya ketika ibu dalam keadaan sekarang yang hidupnya serba kecukupan, Allah nanjak ke derajat, Allah ninggikan derajat sama kita, punya rumah besar, punya mobil banyak, punya harta yang banyak dalam apa namanya itu? Kalau kita ngomong tuh loker tuh bukan loker tapi apa namanya? Berangkas, dalam berangkas, banyak isinya duit itu. Nah, ada tak rasa gugup dalam diri ibu kalau duit itu hilang? Ada tak? Duitnya 1 miliar loh bu. Dalam rumah itu 1
miliar. Gugup tak kalau hilang? Hah? Mobilnya banyak tadi. Kalau lecet, mobil kalau lecet, ngomong apa kita? Gugup tak pernah nak lecet mobil kita? Gugup tak? Gugup tak bu? Gugup Ustaz, mahal bayarannya. Banyak duit, mahal bayarannya takut. Mahal bayarannya, lecet sedikit pajak 1 juta. Kau kan banyak duit, ngapa nak takut? Itulah kita manusia, diinjak banyak duit, mobil yang banyak, tapi kalau ketika lecet mulai gugup kita. Nah, bayarannya berapa ini? Diinjak banyak duit masih gugup. Benar tak? Pernah macam itu kan? Kalau ketika wong kaya ditombor mobilnya, marah apa diam be wong itu? Marah apa diam be bu? Wong kaya itu ditombor mobilnya, marah apa diam dia? Marah. Kalau kita pikir wong ini banyak duit, ditombor mobilnya marah. Jadi ada guna tak duitnya tuh? Iya bu. Ini kalau kita pikir kan, dia ini banyak duit, kena tombol mobilnya nak marah. Padahal tinggal dibenerin banyak duit kan? Berarti nunjukkan apa? Oh banyak duit be, ketika mobilnya ditombor masih nak marah, berarti masih takut ngeluarin duit. Bener tak? Takut nak ngeluarin duit. Kalau dia banyak duit, kena tombor sedikit, lecet berapa banyak duit tadi, nyantai be kan? Baca dia benerin. Berarti kaya tadi itu manfaat tak bu? Belum tentu manfaat kaya tadi bu. Masih mending kita kemana-mana bermotor. Kalau nyampak dikit motor sudah tinggal dinaik ke, tidak perlu dibener ke. Motor macam itu be. Kalau nyampak motor tadi tinggal ditegak kan? Tidak perlu nak dibener ke. Masih mending kita. Tidak ada rasa takutnya kalau kehilangan duit. Motor tadi kalau nyampak selesai tidak nak beneri tak pak? Beneri juga tak mahal, tidak habis juta-jutaan. Kalau cuma bodinya baik, bodi lecet sedikit pacak dibeneri sedikit, tidak nak ngoceh-ngoceh gitu. Ngoceh-ngoceh juga karena wajar tak kalau kita ngoceh-ngoceh? Wajar kita ngoceh-ngoceh. Motor kita nyampak di tombol ruang, wajar kita marah? Wajar kita marah karena kita buntu lagi kata duit, wajar kita marah. Kalau orang kaya tadi nak marah tidak wajar, dia banyak duit. Jadi kaya itu nentu ke tak bahagia? Tidak nentu ke. Jadi masih mending kita. Jadi pelajarannya apa? Kalau kita nak hasud tidak lemak, tidak katika gawe. Lemahlah hidup kita macam ini, masih baca bahagia, nak kemana-mana nyantai, tidak nak mikiri, tinggal di rumah, tidak mikiri kan, tidak kata apa-apa di rumah. Kalau orang kaya tadi tinggal di rumah masih mikir pak, rumahku mak mano, banyak duit di dalamnya, ada loker tadi, Pikiran, kalau lama-lama meninggal ke bahaya nih, rumah tuh banyak isinya. Isinya emas, isinya peralatan-peralatan yang mahal. Kalau kita keluar dari rumah santai, tidak kena mikir apa-apa. Jadi intinya apa? Hasud ini adalah tidak katik manfaat. Lemahlah sekarang kita hidupan seperti ini yang biasa-biasa. Jangan sampai ada dalam diri kita hasud sama wong. Nauzubillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.